Lanjut. Fokus Ibn Arabi lebih banyak menjelaskan hakikat manusia sebagai realitas takwini yang disebut dengan al-kaunul jami. Ini istilah lain dari Ruhul Azam, al-kaun al-jami. Satu realitas yang menghimpun segala realitas. Kenapa? Karena dia tajalli dari Allah. Kenapa? Karena Allah ini menghimpun semua asmaul husna. Widullah awidur rahman ayyamatadau falahul asmaul husna. Allah ini yang menghimpun semua nama. Nah, karena ada ini juga bertajalli, nah nama ini juga menghimpun semua ruh. Seperti pertanyaan Bu Nena. Nah, ini yang disebut dengan mikrokosmos. Oke, tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, ini bahasa Ibn Arabi di kitab Fususul Hikam. Nah, ini bahasanya agak begini. Agak begitu ya. Iya, ribet kan? Nah, jadi manakala al-haq dari aspek asmaul husnanya yang tak terbilang ingin menyaksikan realitas batin nama-nama tersebut, atau jika kau suka, katakanlah al-haq ingin melihat realitas batinnya sendiri di dalam hakikat kaunul jami yang melingkupi segala realitas, maka Tuhan mencipta insan kamil. Itu bahasanya. Ketika Tuhan melihat dirinya, ya, dia sempurna. Ya. Enggak. Kenapa Tuhan menciptakan kaunul jami ini? Karena Tuhan ingin melihat dirinya dalam cermin Eksternal. Iya, eksternal. Kang Yadi, maksudnya kalau khusus dari kami itu kan dia menceritakan Nabi-nabi. 25 nabi kan dia. Iya, 27 nabi. 27 bukan 25. 27. Tambahannya itu bukan. Nah, Sisia, siapa lagi satu? Ada Sisia, satu Uzair. Uzair dalam Quran ada ya? Ada. Siapa lagi satu ya? Pokoknya ada dua tambahan, Sisia, pokoknya ada lagi lupa saya. Oh, oke. Iya. Secara apa Ustaz? Secara sufi? Dia mengulik, Ibn Arabi mengulik makna batin dari kenabian sebagai salah satu tajalli dari asma. Ini nabi, ini tajalli asmanya, di asmanya ini dikulik. Kayak gitu. Nah, Batin dari nabi, batin dari iya, dikulik. Gitu. Karena kalau di luar itu nabi itu tak terhitung ya Ustaz? 100, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 129.000. Karena ada yang bilang Aristoteles, Plato segala macam nabi juga. Nabi. bisa Al-Jabir. Hah? Al-Jabir. Untuk penciptaan ketika di penciptaan Nabi Muhammad Nabi Adam itu bukan hanya ruhnya saja yang disuruh iblis disuruh sujud kepada Adam, tapi di situ sudah ada materinya. Benar atau enggak ya? Siapa yang bilang? Bukan saya kan? Seingat saya Ustadz deh. Masa? Iya, seingat saya. Iya. Makanya itu saya bingung gitu. Kayaknya bukan saya deh. Kecuali maknanya begini. Sujud dalam pengertian bahwa konteks ini jailun fil ardi khalifah. Ada kata fil ardinya yang Tuhan umumkan kepada malaikat dan jin. Ada fil ardinya. Ini jailun fil ardi khalifah. Oke. Jadi dengan kata ini artinya dia mesti sujud sebagai realitas yang juga ada di sana, juga ada di sini. Gitu. Sehingga malaikat pun protes kan, gara-gara ada fil ardinya. Kenapa harus ada fil ardi sih? Gitu. Kenapa? Makanya dia mengatakan saya lebih layak. Awanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa memuji dan mensucikanmu. Saya tidak punya tubuh. Kalau punya tubuh, punya nafsu. Kalau punya nafsu, dia membuat kefasadan dan tumpah darah.
Tapi intinya iblis dan malaikat itu disuruh sujud itu karena insan kamilnya kan. Iya betul. Faktor Cuma insan kamil. mereka tidak melihat sisi insan kamil. Mereka tidak melihat wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang dia lihat hanya fil ardi. Oh ini bahaya nih kalau fil ardi nih. Dia buat tumpah darah dan kefasadan. Nah, dia tidak sampai makomnya untuk melihat wa nafakhtu fihi min ruhi. Makanya ketika Tuhan hanya menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maksudnya ini ada rahasia yang kalian tidak tahu tentang penciptaan manusia sempurna ini. Gitu. Dan tapi di satu sisi insan kamil itu dan manusia sempurna itu baru akan terwujud ketika manusia sudah ada dalam wujud materinya kan. Iya. Karena dia harus berproses dulu, ini dulu, diuji dulu, baru kemudian terwujudlah itu. Dia harus menjalani, jadi proses dunia ini pendetailan. Detail dia dulu, lahir dulu, ini dulu, ditempa dulu, diuji dulu. Kemudian dari situ dia diangkat makom kewalian, dari makom kewalian nambat kenabian. Terus seperti itu. Di sini proses. Kalau di sana tidak ada ruang dan waktu, teng. Nah di sini kita menjalani ruang dan waktu. Kalau demonstrasi tadi malaikat yang demo gitu ya, nah itu Biar deh. itu teh berarti malaikat juga punya daya protes gitu ya sama Iya. Nah, malaikat diberikan iya. potensi. Nah, makanya ada penjelasannya bahwa malaikat yang protes itu adalah malaikat ardhiyah. Ya, kan malaikat kan ada malaikat muqarrabin, ada malaikat ardhiyah yang ngurus dunia, ngurus tanaman, ngurus ini. Kayak gitu. Mas bingung sebetulnya. Enggak apa-apa. Ketika insan kamil proses iblis itu bersujud kepada manusia itu kan di alam roh gitu. Tapi di situ bersujudnya itu karena insan kamilnya, sementara insan kamil itu baru terwujud itu ketika manusia itu sudah ada materinya gitu. Ya, makanya penjelasannya karena ada fil ardinya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kok bisa jadi khalifah sih? Ada aspek tubuhnya, gitu. Makanya yang satu protes, Tuhan saya dari api loh, tanah. Malaikat mengatakan kalau punya tubuh dia buat fasad dan ini. Semua melihat dimensi tubuh. Dia tidak melihat dimensi wa nafakhtu fihi min ruhi karena mereka tidak sampai. Sehingga jawaban Tuhan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kalian tahu. Setelah Tuhan membahas itu baru dia taklid. Malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada yang kami tahu kecuali yang kau ajarkan. Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini ada dua bentuk protes. Yang satu mengatakan Tuhan, dia punya tubuh loh. Kalau punya tubuh dia buat kefasadan dan ini. Nah, yang satu mengatakan dia tanah Tuhan, saya api. Kayak gitu. Ya, terus kan Tuhan bilang kalian tidak tahu apa yang aku tahu, kira-kira gitu kan ayat Ya, ya. Ini penjelasan Tuhan kepada malaikat. Nah, kalau yang iblis tidak butuh penjelasan, dia langsung ingkar. Dia langsung Ingkar. Oh, iya, jadi kalau setelah Tuhan menjelaskan sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu, setelah itu Sujud, malaikat ya. pada sujud Sujud, kan. nah. Cuma si iblis tetap kekeh nggak mau. Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya tuh levelnya kan iblis sama malaikat sama Beda. tahu gitu. Apa? Dalam hal ketidaktahuan soal Oh, iya, iya, iya. belajarnya Nabi Iya, Adam, iya, iya, mereka iya. sama-sama tidak tahu. Iya, 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 Cuma iya. setelah dikasih tahu Tuhan, ini malaikat tunduk, yang ini enggak. Iya, gitu betul, ya. Oke, betul. jadi bedanya di situ ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Jika Tuhan berdialog dengan makhluknya, dengan nabi tadi ya, atau setan, malaikat, apakah itu Tuhan sebenarnya berdialog dengan dirinya sendiri? Apakah Tuhan berdialog dengan dirinya sendiri sehingga ada dua entitas tadi kan? Enggak, ini terjadi di alam ruh. Ada dialog dengan dirinya Ada sendiri atau? Enggak, dialog dengan makhluk. Oh, Iya. Terjadi di alam, tapi tubuhnya belum ada.
Ya, tubuhnya ketika di dunia. Iya. Tapi malaikat udah tahu. udah tahu karena ada aspek fil ardi. Ya. Fil ardi. Di bumi. Yang bala syahidna itu terjadi di mana? Alam dong. Qalu bala syahidna. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Oke, saya lewat ini ya. Ya. Nah, Ibn Arabi mulai dengan menyatakan bahwa kehendak ilahi yang tadi ketika Tuhan berkehendak untuk, nah itu masyiah atas penciptaan dunia dan manusia secara khusus, tidaklah timbul dari sang mutlak sebagaimana sang mutlak. Kehendak kreatif itu muncul oleh dorongan esensial dalam nama-nama atau sifat-sifat yang indah. Maksudnya Tuhan ingin melihat semua sifat-sifatnya yang tercermin di dalam diri manusia. Oke, lanjut. Adalah nama-nama ilahi atau asmaul haq yang menuntut eksistensi alam semesta, alam ciptaan. Justru sifat dasar nama-nama ilahi itulah yang menuntut eksistensi alam semesta. Karena mereka nama-nama ilahi ini hanya bisa teraktualkan lewat entitas-entitas eksternal yang tanpa entitas konkret tersebut, nama-nama ilahi ini akan hilang signifikasi, esensi, dan afirmasinya. Artinya ini yang menuntut akan mesti ada wadah yang kemudian dia tercermin di dalam realitas ini. Makanya ada nabi, Rasulullah, untuk agar ini tercermin dalam sini. Jadi sederhananya begini, ada semuanya Allah sebenarnya dalam cerminannya. Wahai dia itu Tuhan, Allah, wahai dia itu Tuhan, semuanya Tuhan, gitu. Nah, masing-masing ada perwakilannya. Oke, lanjut. Al-Haq ingin menyaksikan entitas nama-nama ilahi melalui faith mukaddas, dan Al-Haq ingin menyaksikan hakikat dirinya sendiri melalui faith akdas. Masih hafal atau harus kembali ke ininya? Di sini ada entitas-entitas. Al-Haq ingin menyaksikan entitas-entitas nama-nama ilahi melalui faith mukaddas, dan Al-Haq ingin menyaksikan hakikat dirinya sendiri melalui faith akdas. Semuanya dia cermin. Saya mau lihat di asma, ada faith akdas. Saya mau lihat diri saya di alam semesta, ada faith mukaddas. Citra dalam cermin atau bentuk bukanlah objek itu sendiri, namun ia benar-benar mewakili objek itu. Dalam pengertian ini, alam semesta menyingkapkan sir Al-Haq. Ada cerita yang bagus, dialog antara mursyid dan murid. Jadi muridnya bertanya kepada gurunya, Syekh, apakah Tuhan di dalam diri saya atau saya di dalam diri Tuhan? Kemudian Syekhnya menjawab, jauhkan sangkaanmu dari hal itu. Bukan engkau di dalam cermin dan bukan cermin di dalam engkau. Pernahkah engkau menyelesaikan persoalan cermin? Apakah engkau di dalam cermin atau cermin dalam engkau? Bukan engkau di dalam cermin dan bukan cermin dalam engkau, tetapi apa yang nampak di dalam cermin itu adalah merepresentasikan dirimu. Masya Allah. Gitu. Jadi intinya Dan ketika engkau pecahkan cermin itu, engkau tidak akan menemukan apapun. berarti ini Tuhan Al-Haq tuh bercermin. Iya. Nah, yang citra di cermin itu adalah insan kamil, misal gitu ya. Gampangnya. cermin ya kan? Iya. Ya citranya adalah Iya. ya misalnya insan kamil, misalnya pohon, misalnya Iya. gitu ya, alam Iya. semesta pokoknya. Oke. Iya. Subhanallah. Alifatullah itu dari situ, Ustaz. Iya. Istilahnya. Menyaksikan suatu objek secara langsung tanpa melalui perantara berbeda menyaksikan suatu objek dalam wadah yang lain seperti kita menyaksikan suatu objek di dalam cermin. Coba tutup mata. Masih bisa melihat diri kita di benak kita? Masih. Bisa kan? Nah, sekarang nikmat mana melihat diri saya seperti ini atau di depan cermin? Sendiri, langsung. Buka mata maksudnya. Itu sendiri, betul. Ya, dengan melihat diri kita dalam cermin. Lewat dalam cermin. Lebih nikmat kan? Makanya kita mau berlama-lama di depan cermin. Itu. Nah, makanya
Tuhan pun demikian. Dia mau melihat dirinya di luar. Ya, di luar. Iya, maka semesta ini adalah cerminnya dengan Tuhan sehingga dia melihat dirinya. Jadi anak kita adalah cerminan diri kita ya. Anak kita baik-baik ya, itulah kita baik-baik. Anak kita tidak baik ya, duh kayaknya saya. Al-Haq juga memiliki aspek zat yang disifati oleh sejumlah sifat, dan karena sifat-sifat menjadi nyata hanya saat mengeksternalisasi seperti tadi yang cerminnya, maka menjadi penting bagi Al-Haq untuk melihat dirinya sendiri pada yang lain. Apa yang lain itu? Cermin. Jadi yang lain atau cermin itu diciptakan agar Tuhan bisa melihat dirinya sendiri dalam bentuk-bentuk yang sudah tereksternalisasi. Dia di luar dirinya. Dan lebih nikmat melihat di luar dirinya daripada di dalam dirinya. Seperti itu. Maka terciptalah realitas eksternal itu. Lanjut. Kata Ibn Arabi, Allah menjadikan dirinya sendiri tampak bagi dirinya sendiri dalam bentuk partikular yang disiapkan oleh wadah tersebut, yakni cermin, yang di dalamnya dia terlihat. Sesuatu tampak olehnya yang tak akan pernah tampak sekiranya bukan karena wadah partikular ini dan manifestasi dirinya dalamnya. Intinya pembahasan ini ingin menjelaskan itulah alasan kenapa Tuhan menciptakan insan kamil, karena dia ingin melihat dirinya yang bersifat partikular. Jadi kadang Tuhan semuanya ini cermin dirinya, semua semesta ini. Nah kadang kalau sosok itu gimana? Nah itu insan kamil. Seperti itu. Insan kamu harusnya banyak ya. Lagi enggak. Habis kan lihat cermin dengan gitu kan? Sesuai dengan ininya. Sifat Allah kan baik. Ya, betul. Mengikuti tajalli dari nama-nama. Iya kan? Banyak berarti kan. Tapi kan kita bukan insan kamil kan Ustaz ya. Oh iya, betul. Nah, sedangkan iblis dan malaikat itu kan disuruh bersujud kepada manusia itu dalam hal insan kamilnya kan. Dalam konteks ruhul azam, insan kamil. Nah, kalau kedudukan kita sendiri dengan iblis itu bagaimana? Lebih mulia kah? Lebih muliakah kedudukan kita yang bukan insan kamil ini? Enggak dong. Enggak Enggak bukan. dong. Enggak. Kalau gitu selama ini GR. Enggak. Lebih mulai iblis. Bukan sederajat Bang. Iya. Oh, sama. Bukannya kalau di yang segitiga yang level itu, oh jin yang di bawah kita ya? Apa? Jin yang di bawah kita. Yang level yang itu loh yang sering Enggak, bahkan balhum adzalum bahasa Quran kan. Bahkan boleh jadi dia lebih di bawah lagi. jin. Kita balhum di bawah adzalum. jin. Iya. Lo bukannya kemarin Ustadz bilang jin di bawah nggak bisa naik. Makom. Bahwa secara potensial manusia ini meliputi semua lapisan. Cuma apakah kita mengaktualkan itu soal lain. Oh. Lebih rendah dari apa itu? Iya, lebih binatang melata. Balhum adzallun. Secara Makom. Kita bisa turun, bisa naik. kan level. Di konsep insan kamil kita tidak, tapi sufi bisa masuk ya. Bisa menjadi insan kamil. Insan kamil. Berarti semua nabi insan kamil gitu ya. Pasti. Nah, kalau ulul azmi, Ustaz, Pasti. Itu nggak semua nabi. itu membandingkan antara, nah nanti itu ada pembahasannya, sabar, ada. Sabar ya. Ya. Masih ada 3 hari Pak. Nah, satu objek dengan ukuran tertentu bagi dirinya saat dipantulkan dalam sejumlah cermin dengan ukuran beragam, maka terlihatlah ukuran-ukuran tersebut dan nampak berbeda. Kalau saya berdiri di sini dan di sini semua cermin dalam bentuk yang berbeda-beda, nah semua diri saya ini akan terpantul dalam bentuk yang berbeda-beda juga. Kalau cerminnya cekung, bentuk saya lain. Jadi menjelaskan tentang apa yang barusan Ustaz? Cermin yang berbeda-beda itu. Nah ini. Tentang keragaman yang ada di dalam diri Tuhan.
Jadi menjelma setiap kan banyak nama-nama dan sifat ya. Ya. Nah, nama sifat ini ingin bertajalli keluar itu tentu butuh bentuk-bentuk. Ya. Kayak gitu. Nah, bentuk-bentuk inilah cermin-cermin yang semua di sini. Nah, kalau saya lihat dari kalimat ini sih, ini masalahnya di cermin berarti. Bukan di citranya, tapi di cerminnya. Nah, cerminnya ini siapa sebenarnya? Kan ada Tuhan, ada citranya Tuhan, ada cermin. Cermin itulah citra dalam ranah sofistik. Oh, udah satu paket. Satu paket. Oke, jadi Bukan satu paket, satu kesatuan. kesatuan ya. Ya. Oke, cerminnya berarti si alam semesta ini ya. Iya, Nah, alam semesta ada yang cermin cembung, cermin cekung Iya. gitu ya. Iya. Oke, ya, terima kasih.